Bolehkah membakar dupa Arab, bukhur, waktu sholat jenazah? Apa bukhur Kalau yang dimaksud bukhur itu artinya kayu gaharu, Pak, untuk wewangian, dan tujuannya adalah untuk mewangikan masjid atau memberikan wewangian kepada jenazah, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau ya dupa-dupa itu digunakan untuk mengikuti jenazah, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi melarang jenazah diikuti oleh dua. Yang pertama api, yang kedua suara. Ya. Apa hukum memutar suara adzan di masjid sebagai pengganti muadzin? Nggak sah, Pak. Bagusnya muadzin, bukan rekaman. Ya. Makanya kata para ulama, kalau rekam di zaman Syekh Utsaimin dan yang lainnya, kalau rekaman tidak boleh kita jawab. Kalau rekaman tidak boleh apa? Kenapa? Karena Nabi mengatakan idza sami'tumul muadzin yuadzin. Apabila muadzin itu adzan, berarti yang dijawab itu muadzin beneran, bukan apa? Rekaman dan yang lainnya. Nih, ya, saking gak ada muadzinnya, Pak, jadi pakai kaset. La haula wala quwata illa billah. Ya, mengerikan. Itu tempat kayak gituan dikuasai setan itu, Pak. Allah memberikan ujian kepada hambanya tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Tapi kenapa ya ibu merasakan ujian ini belum lalu, Allah berikan ujian lain? Apakah ini karena dosa? Ya, ibu kalau nggak mau diuji, mati aja. Karena yang namanya ujian itu pasti menerpa setiap orang yang beriman. Dan ujian itu terkadang kesusahan dan kesulitan, dan terkadang kesenangan. Antum maunya diuji pakai kesenangan apa kesusahan? Saya yakin semua kita pengennya diuji dengan yang enak-enakan, Pak. Tapi secara kenyataan, Pak, orang yang diuji dengan kesenangan ternyata banyak yang tidak bersyukur. Iya. Antum diberikan kelebihan harta, bisa beli HP. Akhirnya gara-gara HP habis waktu antum, ya percuma. Waktu antum habis buat WhatsAppan dan yang lainnya untuk hal-hal yang gak ada manfaatnya. Diuji oleh Allah, gak sabar. Makanya kata Hudzaifah, ya, ubtulina bidharra ala ahdi Rasulullah SAW fasabarna. Dulu di zaman Rasulullah kami diuji dengan kesulitan, kami bisa sabar. Ubtulina ba'dahu bisarra falam nasbir. Setelah Rasulullah wafat, kami diuji oleh Allah dengan kesenangan. Ternyata kami tidak bisa sabar. Iya, karena kesenangan itu melalaikan. Kesenangan itu, Pak, membuat kesabaran kita jadi pendek. Kenikmatan itu, Pak, membuat kita ini manja. Iya. Orang kalau biasa senang gitu, Pak, enak, dia tidak siap untuk susah-susah. Sehingga akhirnya kesabarannya itu pendek, Pak. Betul. Maka dari itulah kalau ibu sekarang diuji terus oleh Allah dengan kesusahan, bersyukurlah kepada Allah. Bisa jadi karena Allah ingin palingkan ibu dari kesenangan-kesenangan dunia supaya ibu tidak tertipu oleh dunia. Iya. Makanya kata Ibnu Qayyim, terkadang Allah jadikan dunia itu pahit kepada seorang hamba supaya si hamba ini tidak tertipu dengan apa? Dunia. Supaya si hamba ini selalu kembali kepada Allah, mengharapkan apa? Akhirat. Jadi ya jangan melihat sebatas kesusahannya, tapi lihatlah manfaat-manfaat yang Allah inginkan buat kita, Pak. Ya, sekarang antum lagi susah, saking susahnya mau beli HP aja nggak bisa. Alhamdulillah antum terhindar dari fitnah HP. Antum sekarang lagi susah,
sehingga nggak bisa untuk membeli yang kamu inginkan dari syahwat. Alhamdulillah, berapa banyak kalau begitu antum dipalingkan oleh Allah dari fitnah dunia. Iya. Cuma ya itu, terkadang kita menganggap ujian itu hanya sebatas kesusahan saja, Pak. Kalau kesenangan itu bukan ujian, salah besar itu, Pak. Justru kesenangan itu ujian yang lebih berat daripada kesusahan, kesulitan. Banyak orang yang bisa sabar saat sulit, tapi banyak orang yang tidak sabar saat apa? Saat senang, tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.